Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pindi. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya Bu Pindi? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Oke, Bu Pindi, rencananya kan kita akan melakukan supervisi akademik. Kira-kira bagaimana persiapan Ibu Pindi untuk melakukan supervisi akademik ini? Ya, tentu saja menyiapkan RPP-nya ya, Pak ya, dan menyiapkan beberapa metode yang akan saya gunakan di dalam kelas. Juga asesmen juga dan LKPD untuk anak-anak. Lalu kira-kira Bu Pindi, materi apa yang akan Ibu sampaikan pada saat pembelajaran ini? Nah, rencananya hari ini saya akan memberikan materi itu tambah adjektif, penggunaan itu tambah adjektif. Itu saja. Oke. Lalu tujuan pembelajaran kali ini apa ya Bu Pindi? Yang pertama, tujuan pembelajaran ini bahwa anak-anak bisa memahami penggunaan grammar to, dan juga mereka bisa menulis dan berbicara menggunakan structure to dan adjektif. Rencananya Bu Pindi, metode seperti apa yang akan Ibu gunakan pada saat pembelajaran? Rencananya saya akan menggunakan discovery learning untuk anak-anak agar mereka bisa mengetahui, menggali dari wawasan sehari-hari dengan menggunakan rumus to tambah adjektif ini. Untuk area pengembangannya Bu Pindi, apa yang ingin dicapai saat pembelajaran nanti? Berhubung materinya penggunaan to plus adjektif, berarti structure dan grammatical mereka yang ingin saya gali agar mereka bisa berbicara dengan menggunakan grammatical yang benar dan baik tentu saja, juga dalam bentuk tulisan. Oke. Berarti setelah melakukan pembelajaran tentunya anak-anak itu diharapkan bisa menggunakan penggunaan itu ya. Kemudian Bu Pindi, strategi-strategi yang dipersiapkan apa saja Bu Pindi? Ya, rencananya Pak, saya ingin memberikan diferensiasi ketika di dalam kelas, di konten berarti Pak ya. Yang pertama, sebagian peserta didik akan saya berikan dengan menggunakan slide yang saya buat. Kemudian ada beberapa peserta didik yang akan melihat video dengan materi yang sama dalam bentuk itu. Berarti menerapkan diferensiasi konten. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga pelaksanaan pembelajaran di kelas nanti dapat berjalan dan sukses, dan nanti kita akan berjumpa lagi di pasca observasi. Baik Pak, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Ibu. How are you today? I'm fine. Oke, hari ini materi kita sudah sampai di to plus adjektif. Kita pernah belajar adjektif ya. Apa itu adjektif? Kata verb, bentuk, huruf, kemudian tinggi, pendek. Kata sifat. Tapi sifat di sini bukan nakal, kemudian sifatnya tidak baik, no. Tapi kata sifat di sini adalah yang menyatakan contoh lapar, haus, kemudian apalagi kira-kira besar, kecil, tinggi, one more, pendek, apa pendek bahasa Inggrisnya? Short. Oke. Tujuan pembelajaran dari materi kita hari ini adalah, seperti yang aku bilang tadi, kita akan belajar to tambah adjektif. To di sini bahasa Indonesianya terlalu tambah sifat. Bagi siswa yang ingin Ibu jelaskan dengan tulis papan tulis, akan dijelaskan. Yang ingin
pembelajaran, silakan diambil handphonenya. Ambil aja. Coba lagi. Ini masih banyak yang di sini. Ada yang simpan nomor ibu, tolong ibu penting ibu kasih linknya. Ada yang simpan nomor ibu, ibu kasih linknya. Mana ada yang simpan? Ini bu. Cek di grup kelasnya. Silakan cek di grup kelasnya. Yang pegang handphone kita buat duduknya terpisah. Jaga mic foto. Sekarang ibu perhatikan jawaban dulu. Tujuan kita belajar tuh plus adjektif adalah memahami penggunaan kata tuh dalam konteks berbagai kalimat. Kemudian yang kedua, mampu menggunakan tuh dengan benar dalam berbicara dan tulis. Yang punya sudah dapat link boleh mulai di nih. Penggunaan kata tuh adalah kata keterangan yang digunakan dalam bahasa Inggris untuk mengungkapkan bahwa sesuatu itu melebihi batas yang diinginkan. Contohnya seperti yang bilang tadi, selalu. Itu artinya adalah selalu. Rumusnya adalah contoh apa sih kata-kata yang selalu dengan pakai abil. Ada yang kenal abil? Rumus itu tambah adjektif. Abil, kira-kira abil lebihnya lebih Jawa. Lebih? Rumusnya adalah tuh abil tuh. Mau pakai besar atau tinggi? Tinggi. Too high. Abil is too high. So I can reach him. Jadi saya tidak bisa menjangkaunya. Ada lagi? Apa lagi yang mau kita jadikan contoh? Oke, kenapa? Oke is too cute. Kalau kamu mau bikin hanya kalimat seperti ini aja, boleh. Di sini subjeknya, di sini tubuhnya, kamu sudah dapat tuh tambah adjektif kata sifat. Cute ini masuk di kata sifat. Gampang ya? Ada yang mau ditanyakan soal tuh adjektif? Sudah paham? Paham ya? Berarti itu adalah sesuatu yang berlebihan. Jadi objek terlalu berlebihan gitu. Ya Bang ya? Nih, di sini ibu punya kalimat contohnya. Kelihatan anak-anak? Untuk yang positif seperti ibu biasa dikasih. Ini untuk yang negatif. Contoh kalimatnya. The cake is too delicious to resist. Cake-nya terlalu enak untuk saya tolak. Atau the billionaire has too much money. Ini billionaire-nya adalah subjeknya. To-nya sudah dapat. Much-nya ini berlebihan. Adjektifnya.
bermain boneka Barbie. Siapa sih yang bermain Barbie anak? Kalian main Barbie? Anak kalau masih main gundrung? Nah, sudah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nah, yang pegang handphone sudah lihat videonya? Cek videonya sama nggak dengan cara ibu ngajarnya? Materinya sama tidak? Oke, yang lainnya? Oh, ibu akan kasih. Boleh yang masih mau nonton? Ada yang mau tanya kan anak-anak? Tidak ada? Kita latihan soal ya? Nanti kalau tidak jelas gambarnya boleh tanya sama ibu. Gambarnya tidak jelas. I'm sorry. Jangan lupa diberi nama. Tugasnya mudah. Tugas kalian menjodohkan dan bukan beri nama. Jika fotonya gambarnya tidak terlalu kelihatan, boleh bertanya sama ibu ya. Tidak, ada yang belum dapat? Yang dapat? Nomor 2 creepy. Jangan sudah. Ini yang difficult ekspresi short sama long. Yang ini yang bagian activity 12. Activity 12. Lihat activity 12. Di situ ada gambar untuk membantu kalian mengerjakan latihan soalnya. Di atas ada kata yang, ini adjektifnya apa? Ada yang mudah, difficult, sulit, expensive, mahal, short, pendek, cold, dingin. Kamu bisa jodohkan, match sesuai gambarnya. Yes. Yes, ada sekali. I give you 10 minutes to answer the question. 10 menit. Ada yang mau ditanyakan soal latihannya? Coba aja ya Bang. Ada 20.000, 25.000. Ya, dia pakai jaket nih. Kalimatnya swim. Tidak mau, don't, tidak mau, renang. Berarti airnya apa kalau mau renang? Kira-kira? Dia pakai handball. Yang bertanya? Enggak, itu. Yang nomor satu semuanya gambarnya pusing. Lagi ngerjain dikasih soal matematika nggak ngerti. Kira-kira kenapa nggak pusing kalau kita nggak ngerti? Gambar nomor 2, nih bayangkan begini. Saya besar, ini pendek kecil. Sebentar ada. Jangan lupa tambahkan tuh ya. Tambahkannya kan itu bos.
Kalau kamu kayak gini. Ingat rumusnya, harus pakai itu. Sedangkan yang di bagian menjodohkan itu hanya adjektifnya saja. Jangan lupa tambahkan tuh. Ya, contoh kalimatnya. Pakai bisa? Ya, bisa? Ada ini dari kalimatnya. Itu baru. Ya. Sekarang gimana? Kan kemarin apa? Materi kan kemarin apa? Materi kan apa? Dan artinya apa? Kalau ada tempat ini berarti tidak bisa, ya kan? Saya tidak bisa. Ini selalu ini selalu punya dua. Pintar juga. Itu gambar orang pakai handuk, ada kata jangan jangan. Yes, betul sekali. Ada yang mau tanya lagi ya soalnya? Karena nanti kuis itu buat poinnya. Ya, hari ini baru akan bergerak. Oke, sudah selesai? Silamannya. Oke anak-anak boleh dikumpulkan. Mana naik marah sama orang? Nanya siapa ya tadi? Di sini aku akan tanya contoh kalimat dari kalimat. Oke, Abah? Ini gambar harga, ada gambar harga 15.000, 10.000, 20.000. Oke. Dari materi yang Ibu jelaskan dan dari video yang kalian sudah tonton, kira-kira siapa yang mau memberikan contoh kalimat dengan kalimat kalian sendiri? Raise your hand. Siapa yang mau kasih contoh kalimatnya? Saya. Iya. Saya. Oke, Abbas. The moon is so cold, so I went to wait again later. The movie is too Go. The movie is too cold, so I want to watch again later. The movie is too cold. Movie-nya cool ya ceritanya ya? Oke, boleh. Ada lagi? Oke, Mbak. The book is too heavy. Bukunya terlalu berat. Good job. Next. Siapa lagi? Next.
The weather is too cold. Cuacanya terlalu dingin. Good job. Siapa lagi? Siapa lagi yang mau? Siapa lagi? Iya enggak? The girl is too beautiful. Ceweknya terlalu cantik. Pintar sekali anak-anak itu. Oke. Materinya mudah atau sulit? Lumayan, ada yang sulit, ada yang lumayan. Sekarang ibu mau nanya, sulitnya di mana? Yang kira-kira tadi kesulitannya di mana? Yang kita pelajari tadi kenapa nih? Itu tambah adjektif atau kata sifat. Sulitnya di mana, Bang Denis? Karena pakai bahasa Inggris ya? Kalau pakai bahasa Indonesia gampang ya? Berarti kan kita pakai kamus kali ya? Oke. Kemudian apa lagi sulitnya? Merangkai katanya sulit nggak kira-kira? Ya, karena bahasa Inggris lagi tadi ya? Oke. Berarti lain kali kita pakai kamus. Bantu dengan kamus kali ya? Oke. Kira-kira next pertemuan kita buat materi ini lagi. Di dalam hati kalian kita berkasihan. Seharusnya kalau kalian tadi bawa handphone, itu mau main kuisis sama kalian. Ibu sudah siapkan link kuisisnya. Kalau begitu link kuisisnya akan ibu kirim ke grup WA. Nanti dikerjakan untuk PR. Bagaimana? PR kan? Kerjakan saja. Ketika link itu masuk kalian kerjakan. Nanti akan direkam sama ibu di admin kuisisnya. Oke ya? Nanti sekirimannya ya. Oke anak-anak, that's it for today. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada. Materinya sudah ibu sudah hari ini. Terima kasih untuk attentionnya kalian. Terima kasih untuk tugasnya sudah terselesaikan. See you tomorrow and bye. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kemarin kita sudah melakukan pembelajaran di dalam kelas dan saya sudah melakukan observasi. Lalu saya ingin bertanya beberapa pertanyaan ini Bu terkait dengan kegiatan yang sudah Ibu lakukan kemarin. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran kemarin di dalam kelas? Ya, pada dasarnya kalau sudah melakukan pembelajaran itu antara keluarga ya Pak ya, kewajibannya sudah dilaksanakan. Tapi mungkin ada beberapa kendala, akhirnya leganya berkurang. Oh gitu. Kendala apa tuh kira-kira yang Ibu pikirkan sampai saat ini? Sebenarnya lebih tepatnya ke sistem pembelajarannya sih Pak, karena ya pelajaran bahasa Inggris ini kan tidak mudah untuk anak-anak. Jadi sedikit banyak tidak bisa sekali mengajar mereka langsung bisa menguasai. Semoga nanti pembelajaran yang Ibu lakukan itu dapat terlaksana dengan baik ya ke depannya ya. Lalu Ibu, menurut Ibu apakah rancangan pembelajaran yang dirancang tadi sudah sesuai dengan yang terjadi di kelas? Dalam RPP itu apakah sudah sesuai semuanya di dalam kelas? Insya Allah sudah, cuman kemarin ada terlupa sedikit berdoa, terburu-buru kan. Dia hanya memberi salam dan kemudian menanyakan kabar saja. Kendala-kendala yang lain? Kendala yang lain lebih ke di materinya ya Pak ya, contohnya saja materi yang saya berikan kemarin kan berhubungan dengan grammar atau structure, dan itu bukan hal yang mudah untuk anak-anak, jadi tidak bisa sekali menjelaskan mereka langsung bisa, biasanya itu 2 atau 3 kali baru mereka memahami. Ada lagi? Nah, ditambah lagi mayoritas mereka ini kan bukan bahasa sehari-hari Pak, akhirnya kesulitannya di sana. Makanya saya bilang ketika menjelaskan materi bahasa Inggris tidak bisa sekali langsung bisa. Kemudian Bu Pindi, karena bahasa Inggris ini adalah bahasa yang menurut anak-anak ini susah, menurut Bu Pindi juga anak-anak susah untuk menangkapnya. Kira-kira terkait dengan pembelajaran, apakah sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi? Kemudian apa yang Ibu suguhkan untuk mencapai pembelajaran berdiferensiasi dalam kelas itu? Kalau untuk diferensiasi sendiri saya menggunakan 2 seperti yang kita lakukan kemarin Pak, yaitu saya menjelaskan di papan tulis dan
sebagian ada peserta didik yang akan menonton video materi yang sama dengan basic bahasa Indonesia dan bahasa Inggris juga sama. Berarti ada diferensiasi kontennya ya, gitu ya. Betul sekali. Kemudian ada diferensiasi dari prosesnya gitu ya. Oke. Lalu Bu Pindi, untuk kompetensi sosial emosional yang Ibu lakukan di dalam kelas pembelajaran tadi, apakah sudah tercapai kompetensi sosial emosionalnya? Mungkin belum Pak ya, karena kemarin itu kan saya hanya menjelaskan, belum saya memberikan assessment. Ketika assessment kan niatnya kan akan dibuat suatu kelompok, akhirnya bisa terlihat sosial emosionalnya bagaimana ketika mereka belajar berkelompok bersama. Mungkin pembelajaran selanjutnya dan waktu juga kan. Jadi memiliki kesempatan mereka untuk bertukar pendapat. Betul sekali, ya. itu maksud saya. Lalu Bu Pindi, apakah dari pembelajaran kemarin tujuan pembelajaran yang Ibu Pindi lakukan itu sudah tercapai? Insya Allah sudah. Tujuan pembelajaran dari RPP yang saya buat kemarin itu adalah peserta didik mampu untuk untuk memahami grammar atau struktur dari materi yang saya berikan. Kemudian peserta didik bisa menuangkan dalam bentuk kalimat dengan berspeaking atau menulis dalam bentuk tulisan. Sudah. Kemudian Bu Pindi, pada area apakah pengembangan yang kita sepakati pada observatif sudah tercapai? Insya Allah sudah. Pengembangan yang kemarin itu terkait dengan ini ya, tujuan pembelajaran Betul gitu ya. Lalu pembelajaran berdiferensiasinya yang Ibu Pindi lakukan, cuman ada Iya betul. KSE-nya ya. Iya betul, hanya sekali. Oke. Menurut Ibu, apakah peserta didik sudah cukup aktif pada saat proses pembelajaran kemarin? Kalau untuk dilihat presentasinya Pak mungkin baru 50% ya Pak ya, karena ya itu bilang saya tadi, tidak semua peserta didik mampu mempelajari bahasa Inggris dengan mudah. Akhirnya ketika siswa yang bisa ya mereka akan bertanya atau mereka akan menjawab seperti yang saya jelaskan, tapi ya ketika tidak mampu mereka hanya akan diam saja. Makanya saya bilang pembelajaran bahasa Inggris tidak bisa hanya sekali 2 kali saja, nanti pasti akan berulang lagi dengan metode yang lainnya lagi. Ibu Pindi mengatakan tadi hanya 50% ya. Iya. Lalu bagaimana cara meningkatkan dari 50% menjadi lebih baik lagi atau menjadi 70% kali untuk lebih aktif ke depannya, itu bagaimana Bu Pindi? Biasanya saya menggunakan aplikasi Quizizz Pak untuk merubah pola pikir mereka agar bagaimana sih pembelajaran yang menarik, tidak hanya menjelaskan dari guru, tidak hanya menonton dari video. Kemudian beberapa kali saya menggunakan aplikasi Quizizz ini dan itu berguna sekali. Selain seperti permainan, jadi anak-anak merasa tidak tertekan dengan pelajaran begini. Kemudian di aplikasi tersebut kan Pak sudah ada jawaban yang untuk dilihat anak-anak. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, mereka paling tidak sudah tahu, jawabannya ini. Ketika nanti akan dimainkan lagi, paling tidak sudah ada yang masuk dalam kepala mereka. Itu sih. Luar biasa sekali. Jadi yang saya tangkap tadi berarti Ibu akan menerapkan berbagai metode. Betul salah satunya diantaranya bermain dengan bermain di pelajaran bahasa Inggris itu agar mereka lebih aktif lagi. Luar biasa Bu Pindi. Semoga itu nanti dapat terlaksana. Lalu menurut Ibu yang terakhir, rencana tindak lanjut Ibu ke depannya apa? Ya mungkin lebih tepatnya merubah beberapa metode ya Pak ya, karena ya metode pembelajaran kan banyak Pak, agar peserta didik ya lebih tertarik lagi dengan pelajaran yang saya berikan. Kemudian mencari suasana yang menarik, tidak harus di kelas, tidak harus bisa kita di gazebo atau di mana, intinya menjadikan materi itu lebih bisa diterima anak-anak dan mereka lebih antusias lagi dalam pembelajaran. Dengan membentuk kelompok-kelompok juga tadi ya, biar KSE-nya juga dapat ya. Baik Bu Pindi, terima kasih.